Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan anggota Tri Ayu Ningtyas dengan NIM 22044110010042. Kemudian Devi Dwi Novitasari dengan NIM 220441110090. Kemudian saya sendiri, Devi Webianti 220441100145. Untuk arsitektur SPBE kami menggunakan Kabupaten Grobogan. Kemudian di sini ada definisi dari SPBE itu sendiri. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kemudian layanan SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Yang pertama yaitu diutamakan menggunakan aplikasi umum perencanaan, penganggaran, dan keuangan. Kemudian yang kedua pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah. Kemudian layanan publik berbasis elektronik, yang pertama ada diutamakan menggunakan aplikasi umum, kemudian yang kedua pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, dan lain-lain. Kemudian di sini ada unsur-unsur SPBE. Unsur-unsur SPBE yang pertama yaitu dalam bagian penyelenggaraan pemerintah terdapat rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan keanggaran SPBE, proses bisnis SPBE, data dan informasi. Kemudian dalam bagian teknologi informasi dan komunikasi terdapat pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, aplikasi SPBE, serta keamanan SPBE. Kemudian untuk layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik. Nah, arsitektur SPBE ini sendiri merupakan panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan dan layanan SPBE yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Arsitektur SPBE ini termasuk arsitektur SPBE nasional, arsitektur SPBE instansi pusat, atau arsitektur SPBE Pemda. Nah, ini bisa dilihat gambar arsitekturnya seperti visi dan misi SPBE berada di paling atas. Kemudian yang kedua terdapat tujuan dan sasaran SPBE. Kemudian domain layanan SPBE, domain aplikasi SPBE, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain infrastruktur SPBE, domain keamanan SPBE. Bagian-bagian ini semua yang merupakan pembentuk arsitektur SPBE untuk daerah seperti itu. Nah, arsitektur SPBE ini memiliki proses bisnis. Proses bisnis yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk penggunaan data, aplikasi, keamanan, dan layanan yang terintegrasi. Kemudian berpedoman kepada Permen PAN RB 19/2018. Kemudian terdapat instansi pusat berdasarkan arsitektur SPBE, instansi pusat, kemudian koordinasi dengan Kementerian PAN/RB. Terdapat juga pemerintah daerah berdasarkan arsitektur SPBE, pemerintah daerah, koordinasi dengan Kementerian PAN/RB dan Kemendagri. Kemudian maksud untuk penyusunan arsitektur dan peta jalan SPBE di daerah Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 2021 sampai 2025 ini adalah yang pertama, maksud pengadaan jasa konsultasi adalah penyusun arsitektur dan peta jalan SPBE Kabupaten Grobogan sebagai panduan bagi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan SPBE di Kabupaten Grobogan. Yang kedua,
Tujuan pengadaan jasa konsultasi adalah upaya implementasi SPBE di Kabupaten Grobogan menjadi lebih terarah atau komprehensif. Kemudian yang ketiga, supaya terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Kabupaten Grobogan yang terintegrasi antar pemangku kepentingan. Sementara itu, tujuan dari penyusunan arsitektur dan peta jalan SPBE daerah Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 2021 sampai 2025 ini adalah menyusun kerangka kerja atau framework tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien. Kemudian memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Grobogan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, menyusun dokumen arsitektur dan peta jalan SPBE Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 2021 sampai 2025 yang berfungsi sebagai arsitektur dan peta jalan untuk pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Grobogan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan telaah visi misi TIK dan analisa hasil survei diperoleh 11 inisiatif sebagai prioritas pengembangan layanan SPBE di Kabupaten Grobogan, yaitu yang pertama itu ada penyesuaian tim pengarah SPBE, yang kedua ada pembentukan komite atau forum manajemen SPBE, yang ketiga ada penyusunan arsitektur dan peta jalan SPBE, keempat meningkatkan kualifikasi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan. Yang kelima ada pengembangan sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan. Kemudian ada sistem informasi kepegawaian, kearsipan barang milik daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, kinerja pegawai, pengaduan publik, data terbuka, JDIH. Kemudian yang terakhir ada publik sektor. Jadi sistem informasi ini minimal harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4. Kemudian yang keenam ada melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, manajemen kinerja, pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang berbasis elektronik, baik integrasi internal pemerintah daerah maupun integrasi dengan pemerintah pusat. Yang ketujuh ada melakukan analisis kelayakan operasional dan kemauan TIK. Kemudian yang kedelapan ada pengembangan platform integrasi aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta keterpaduan data primer, data utama milik unit kerja. Yang kesembilan ada menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh OPD seperti SOP pembangunan aplikasi oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir ada penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung. Selanjutnya ada tata kelola SPBE. Jadi kondisi ini implementasi SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan dijabarkan sebagai berikut. Kabupaten Grobogan sendiri telah menerapkan beberapa layanan untuk administrasi pemerintah maupun layanan publik sektoral. Akan tetapi dalam pengembangan layanan SPBE selama ini belum didukung oleh kebijakan internal. Hal ini juga terlihat pada hasil evaluasi SPBE Kabupaten Grobogan pada tahun 2019. Untuk domain kebijakan indeksnya masih di angka 3.00 sehingga penilaian pengelolaan layanannya dinilai masih kurang maksimal. Jadi dalam implementasi SPBE perlu adanya manajemen yang mengakomodir proses operasional SPBE mengacu dari Perpres 95/2018 di mana menyebutkan manajemen SPBE memiliki beberapa lingkup yang diuraikan. Yang pertama ada manajemen SDM. Guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE, memastikan ketersediaan kompetensi SPBE yang mengacu pada Permen PAN RB 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan beberapa aktivitas berikut ini. Yang pertama ada perencanaan aparatur sipil negara, pengadaan aparatur sipil negara,
Ketiga, ada pengembangan karir aparatur sipil negara. 4, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Kelima, ada penempatan aparatur sipil negara. 6, promosi dan atau mutasi aparatur sipil negara. Yang ketujuh, ada uji kompetensi aparatur sipil negara. 8, sistem informasi manajemen aparatur sipil negara. Dan kesembilan, ada kelompok rencana suksesi atau talent pool aparatur sipil negara. Jadi secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan atau SOP terkait manajemen SDM dengan lingkup sebagai berikut. Pertama ada SOP permintaan kebutuhan SDM TIK OPD. Yang kedua ada pengadaan dan pengelolaan SDM TIK dan ASN. Ketiga ada permintaan kebutuhan training, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi SDM TIK. Jadi ini adalah gambar sebuah arsitektur dari manajemen SDM sendiri dari Kabupaten Grobogan. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan, ada perencanaan aparatur sipil negara, pengadaan aparatur sipil negara, dan lain-lainnya sampai dengan nomor 9 yaitu kelompok rencana suksesi atau talent pool aparatur sipil negara. Selanjutnya, yang kedua ada manajemen pengetahuan. Jadi, ini perlu melakukan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan SPBE, perlu mempersiapkan serangkaian proses. Pertama, ada sosialisasikan pentingnya manajemen pengetahuan, pembentukan Pokja, beberapa unit kerja untuk koordinasi implementasi, manajemen dipimpin oleh pimpinan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga ada definisikan visi dan misi dalam implementasi manajemen pengetahuan, sosialisasikan secara terus-menerus. Kemudian ada rencanakan quick win untuk mengatasi keraguan-raguan dalam dan atau resistensi. Dan terakhir ada konsolidasikan semua manfaat yang sudah tercapai untuk mendapatkan momentum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tri Ayu Ningtyas. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu budayakan sourcing dan reuse. Jadi pada ini ada pun manfaat dari manajemen pengetahuan SPBE, yakni yang pertama mengurangi duplikasi upaya untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau cara kerja. Yang kedua mengurangi biaya dan waktu operasi layanan SPBE. Yang ketiga meningkatkan kompetensi operator. Dan yang keempat memperdayakan operator penerima manfaat SPBE, staf TIK, dan analisis proses bisnis meningkatkan kualitas layanan SPBE. Dalam manajemen pengetahuan terdapat siklus yang dimulai dari proses sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ada sosialisasi pentingnya manajemen pengetahuan. Kedua, pembentukan pokja beberapa unit kerja. Yang ketiga, definisikan visi dan misi. Yang keempat, rencana quick win-nya. Yang kelima, ada konsolidasikan semua manfaat yang sudah tercapai. Yang keenam, ada budaya sharing and reuse-nya. Ketiga ini ada keamanan informasi dari SPBE. Dalam SPBE perlu menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System, yaitu atau ISMS, yang menyediakan pendekatan standar formal dan berkelanjutan untuk manajemen keamanan informasi, memungkinkan teknologi yang aman dan proses bisnis yang selaras dengan persyaratan tugas pekerjaannya. Jadi secara umum terdapat 4 fokus dalam keamanan SPBE. Yang pertama ada keamanan data atau informasinya. Yang kedua ada keamanan aplikasi. Yang ketiga ada keamanan jaringan. Dan yang terakhir ada keamanan infrastruktur. Mengacu pada best practice dalam Jobbit 2019, ada beberapa aktivitas manajemen keamanan informasi, yaitu menentukan ruang lingkup dan batas manajemen, menetapkan manajemen keamanan informasi, menyelaraskan manajemen keamanan informasi, mendapatkan otorisasi dari penjabat struktural, mempersiapkan dan memelihara pernyataan penerapan, menetapkan serta mengomunikasikan peran dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi, mengomunikasikan pendekatan manajemen keamanan informasi.
Dan yang keempat ini ada manajemen perubahan. Jadi SPBE merubah cara kerja pemerintah dari yang konvensional menjadi berbasis elektronik oleh karenanya pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen perubahan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE dan pengendalian perubahan pada penerapan SPBE. Jadi pada gambar di bawah ini tuh terdapat diagram lingkaran yang mengenai manajemen perubahannya. Terdapat ada evaluasi perubahan, permintaan perubahan, analisis dan dampak perubahan, penerima dan persetujuan, penerapan perubahan yang dalam ini akan menjadikan keberlangsungan peningkatan mutu setiap diagramnya atau potongan diagramnya ini. Dan di sini ada tata kelola SPBE Kabupaten Grobogan. Yang pertama itu A. Penyusunan kebijakan SPBE. Menyusun kebijakan untuk mengatur dan mengimplementasikan SPBE. Kebijakan TIK ini yang perlu disusun antara lain. Terdapat kebijakan internal arsitekturnya, terdapat kebijakan internal peta rencana, terdapat internal manajemennya, terdapat pembangunan aplikasi SPBE, dan yang terakhir itu ada layanan pusat data. Serta yang B ini penyusunan arsitektur SPBE-nya. Jadi pada arsitektur SPBE kita itu disuruh untuk menyusun atau memberikan gambaran komprehensif mengenai dokumen arsitektur SPBE. Setidaknya itu terdiri beberapa arsitektur seperti yang ada di sini. Di sini terdapat arsitektur bisnis proses, ada arsitektur data informasi, terdapat arsitektur aplikasi, ada infrastruktur, ada keamanan informasi dan layanan, serta yang terakhir ada anggaran. Pada yang C ini terdapat menyusun kajian manajemen SPBE. Jadi kita pada kali ini itu pada Kabupaten Grobogan yaitu menyusun kajian manajemen SPBE dan kajian yang perlu disusun itu ada beberapa. Contohnya kajian manajemen risiko SPBE, kajian manajemen keamanan informasi SPBE. Serta yang D ini penyusunan SOP TIK, yaitu menyusun standar operasional prosedur atau SOP untuk mengatur dan mempermudah implementasi TIK-nya pada Kabupaten Grobogan ini. Yaitu ada SOP yang perlu disusun antara lain, ada manajemen risiko, ada akses ruang server, ada backup dan restore data, ada hak akses TIK, serta yang terakhir ada penanganan gangguan TIK. Yang E ini ada pelaksanaan audit SPBE. Melakukan audit SPBE secara berkala. Audit SPBE ini dilakukan secara internal maupun eksternal. Audit SPBE terdiri atas audit aplikasi yang SPBE yang dilakukan berkoordinasi dengan BPPT. Ya, setelah itu ada audit infrastruktur SPBE dilakukan berkoordinasi dengan Kominfo. Dan selanjutnya ada audit keamanan informasi SPBE yang dilakukan berkoordinasi dengan BSSN. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 14, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.